Setiap hari, tanpa kita sadari, kita menghasilkan sampah. Mulai dari bungkus makanan, botol plastik, sisa makanan, hingga barang-barang berbahaya. Sampah-sampah tersebut seringkali dianggap sepele dan langsung dibuang begitu saja tanpa dipilah terlebih dahulu. Padahal, kebiasaan membuang sampah sembarangan atau mencampurkan semua jenis sampah itu dapat menimbulkan berbagai masalah bagi lingkungan di sekitar kita. Ironisnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa sampah sebenarnya dapat diolah dan dimanfaatkan kembali. Sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang bernilai guna, sampai dengan sampah B3 itu harus ditangani secara khusus agar tidak membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan di sekitar kita. Oke teman-teman, melalui video ini, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengolah sampah organik, anorganik, dan juga B3, serta bagaimana solusi pengurangan sampah di area sekitar kita. Nah, tetapi sebelumnya, di sini teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sampah organik, anorganik, dan juga B3. Nah, untuk itu disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, sampah organik. Nah, sampah organik ini merupakan salah satu sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya dari hewan atau tumbuhan, yang mana itu bisa terurai secara alami oleh mikroorganisme, yang mana cara pengolahannya itu bisa dijadikan sebagai pupuk kompos, yang mana bisa menyuburkan tanah secara alami dan juga dapat membuat lingkungan itu lebih bersih dan juga lebih sehat. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai yang berasal dari bahan buatan manusia. Walaupun begitu, sampah anorganik ini dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Jadi, cara mengolahnya, pisahkan sampah anorganik dengan sampah jenis lainnya. Lalu, bersihkan sampah anorganik dari sisa makanan dan kotoran. Kemudian, kempiskan dan cacah sampah anorganik agar lebih ringkas. Yang terakhir, setorkan ke bank sampah dan tempat daur ulang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Sampah B3 juga termasuk jenis sampah karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya dapat mencemarkan lingkungan dan membahayakan kesehatan makhluk hidup. Jadi, cara mengelola sampah B3 dengan benar ialah pisahkan sampah B3 dengan sampah lainnya sejak dari sumbernya. Kemudian kumpulkan sampah B3 dan simpan dalam wadah yang tertutup dan berlabel sampah B3. Dan jangan membuang sampah B3 sembarangan, terutama di saluran air, tanah, atau dibakar. Dan jika ingin lebih aman, serahkan sampah B3 ke pengelola yang berizin agar diolah dengan aman. Teman-teman, jadi dari keempat jenis sampah yang telah dijelaskan tadi, ada salah satu solusi ataupun strategi terkait dengan pengurangan sampah tersebut, yaitu dengan menggunakan konsep 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan juga replace. Nah, yang pertama, reduce atau mengurangi sampah. Contohnya, seperti kita harus membawa tumbler atau botol air minum isi ulang, daripada kita harus membeli air dalam kemasan. Yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Contohnya kita menggunakan kantong belanja plastik yang masih bagus untuk tempat sampah atau belanja kembali. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Contohnya, pembuatan ekobrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti meja, kursi, pot, dan hiasan. Yang keempat, replace atau mengganti. Contohnya, mengganti tisu dengan sapu tangan. Ayo teman-teman, marilah kita peduli sampah mulai dari sekarang. Karena lingkungan yang bersih itu bukan tanggung jawab orang lain, tetapi tanggung jawab kita bersama. Manajemen Green Leadership. Pilah, kurangi, berdampak. Sip!